sudah 1 bulan gak ketemu Kakak Ule ya? Kenal gak? Masih kenal gak sama Kakak Ule? Itu loh, yang orangnya cantik-cantik itu. Ini yang cantik-cantik itu, Kakak Ule yang cantik. Masih ingat gak? Oh iya ya, kakak-kakak yang lain juga gak kalah cantik, ganteng. Apalagi adik-adik yang ada di rumah, gak kalah cantik, gak kalah gantengnya sama kakak-kakaknya. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat semuanya? Pasti dong, pasti Kakak Ule percaya semuanya sehat di rumah. Nah adik-adik, kalau mau cantik sama gantengnya Pol, mau nggak gantengnya Pol sama cantiknya Pol? Nah, kita mau muji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, senyum yang paling manis. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau muji dan muliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini Kakak Ule undang semua untuk lipat tangan, tutup matanya. Sekarang kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita tuju pada Tuhan. Ayo yang masih pikirannya di luar, yang masih pikirannya main-main, Kakak Ule undang semua untuk sungguh-sungguh kita akan pujian kita. Bapakku datang, Bapakku pujian dari awal lagi adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Bapakku datang, Bapakku
Semua lipat tangan, tutup matanya, ikut dengarkan kaulah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan masih mengumpulkan kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu untuk datang memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mestinya berkat-Mu kalau kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan buat hidup kami. Pada saat sore hari ini kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan di masa muda dan anak-anak kami Tuhan, biarlah kami menjadi terang dan garam bagi dunia, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami terus untuk selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua, anak-anak Sabtu Ceria, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Tuhan yang malas, Tuhan gerakan hatinya agar kami bisa sama-sama bisa beribadah lewat online untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah Sabtu Ceria kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya masih semangat? Atau belum ada yang semangat? Kalau belum ada yang semangat, kita tepuk Yesus dulu biar semangat. Tahu gak tepuk Yesus sebelumnya? Kayaknya udah pernah kakak ajarin deh waktu di Sabtu Ceria. Tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan? Siap dong kakak. Kalau siap, kita mau angkat pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Apa adik-adik? Tuhan senang. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Aku bergirang. Aku bergirang. Mengapa kau bergirang? Aku bergirang. Apa sebabnya? Aku bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang hatiku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksikan cintanya Tuhan. Sekarang hatiku bergirang, aku bergirang. Tanyain dong apa sebabnya. Aku bergirang, mengapa kau bergirang? Aku bergirang, apa sebabnya? Aku bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang hatiku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Sekarang
lagi bergirang, sungguh-sungguh bergirang. Kalau enggak yang girangnya masih 90% deh. Tadi Kakak Ule girangnya 96%. Tapi setelah Kakak Ule angkat pujian ini, girang Kakak Ule udah 1000%. Pokoknya persennya udah pol, udah nampol deh persennya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus dong. Kakak Ule dikasih kegirangan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jika adik-adik di rumah yang punya masalah, punya beban berat nih, merasakan letih lesu, kayak aduh gak ada semangat hidup nih. Nah, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Kalau percaya, pasti Tuhan kasih kelegaan buat hidup adik-adik. Ada amin semuanya? Ada amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak udah bilang semua lipat tangan tutup matanya. Udah belum? Udah lipat tangan tutup matanya? Oh udah kakak, udah semua. Kita angkat pujian kita. Aku siapkan hatiku Tuhan. Karena kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus mengurapi kita semua. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang adik-adik, Tuhan Yesus sayang Kakak Ule semua. Dan pada saat sore hari kan Tuhan mau berbicara lewat firman Tuhan buat kehidupan adik-adik biar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita minta Roh Kudus hadir. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah menaikkan setiap pujian buat Tuhan. Biarlah setiap pujian kami itu semua dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk bergembira dalam Tuhan. Dalam setiap masalah kami, persoalan kami, biarlah kami tetap bergembira di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk menyiapkan hati kami yang terbaik, untuk Tuhan bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir mengurapi kami, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan adanya kami, kiranya kami tolak, usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai, kami mau mendengarkan
sebagian dari firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya siapkan Alkitabnya, buka telinganya, tutup mulutnya, dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat sore adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadinya kita sudah memuji, kita sudah menyembah, kita sudah mengagungkan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak percaya adik-adik semua sudah mendapatkan berkat. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua lewat damai di hati, sukacita. Itulah yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tadi apakah adik-adik memuji Tuhan semangat atau cuma biasa-biasa? Harus semangat ya. Kalau memuji Tuhan itu harus semangat, melompat seperti Raja Daud yang dia melompat bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hore, siapa yang mau dengan firman? Angkat tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya ambil Alkitab, walaupun hanya online, tetapi kita itu harus diajarkan dari kecil bagaimana kita itu selalu mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita itu selalu dekat sama Tuhan, setia dari kecil sampai kita besar. Nanti kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita akan sukses, kita bisa senangin orang tua, mama, papa yang ada. Makanya firman Tuhan itu sangat kita butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Mari ambil Alkitab semuanya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka, kita akan belajar apa firman Tuhan pada minggu ini ya, Sabtu ceria ini ya. Mari kita ambil Alkitab dan kita buka sama-sama di dalam kitab Injil Matius. Ada yang tahu Matius enggak? Matius itu dekat Kejadian. Ya. Enggak ya, Matius itu di perjanjian baru. Kita buka Alkitab kita dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang kelima. Pasalnya yang keberapa? Kelima. 5. Kalau kita sudah dapat semua, kita akan baca ya. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat semuanya. Ayo, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan sangat memberkati ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bagaimana ini adalah khotbah dari Tuhan Yesus Kristus waktu Tuhan Yesus berada di atas bukit. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi kakak, adik-adik, mama, papa, semuanya yang percaya sama Tuhan adalah garam dunia. Ada yang tahu garam nggak? Atau nggak ada yang tahu garam? Aduh, kita kalau lihat orang tua, mama, papa masak di dapur, ya kita sering kan lihat mereka pakai garam. Karena garam itu sangat penting dalam satu masakan. Karena tanpa garam masakan itu nggak enak. Adik-adik kalau bikin telur, kalau nggak pakai garam nggak enak kan. Jadi artinya Tuhan Yesus berkata bagaimana
kita semua menjadi garam. Artinya kita itu berpengaruh bagi lingkungan kita sekitar, buat teman-teman kita yang ada di sekolah mungkin, atau teman-teman kita yang ada di sebelah rumah kita, tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita itu bisa menjadi berkat, adik-adik itu bisa menjadi berkat buat mereka. Mereka bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan sangat luar biasa, bagaimana diberkati, taat sama orang tua, dengar-dengaran sama mama papa. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus menjadi garam dunia. Garam dunia artinya di dunia yang sangat tawar ini, artinya dunia yang tidak membawa kedamaian dalam hati, malahan kita itu mengasingkan. Artinya kita itu tampil beda. Kita tampil beda dengan orang-orang sekitar kita. Tuhan. Dan saat ini kita juga akan membaca ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Jadi tadi garam, sekarang Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita, kakak dan adik-adik semuanya adalah terang dunia. Apa itu terang? Kita kan melihat lampu, kita melihat lilin, itulah terang dunia. Di dunia yang sangat gelap ini, adik-adik, bagaimana kita itu menjadi terang. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Ada yang tahu kisah Yusuf kan? Yusuf itu dibuang, dijual, difitnah, tetapi dia menjadi terang. Dia menjadi garam bagi kakak-kakaknya, bagi saudara-saudaranya, sehingga Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Yusuf menjadi tangan kanan dari raja siapa? Raja Fir'aun. Bukan ya Raja Firaun. Karena Yusuf sangat berpegang kepada Tuhan, kepada Allahnya. Dia menjadi terang bagi semua orang. Jadi adik-adik, ayatnya yang ke-16, ini ayat yang terakhir. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan semua orang, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi lewat perbuatan kita itu bisa dilihat oleh banyak orang. Bagaimana kita di sekolah, kita beda ketika teman kita jahilin kita itu nggak membalas, malahan kita kasihi dia di saat dia butuh bantuan, kita bantu apa enggak ya? Kalau teman-teman kita jahil sama kita, bantu apa enggak ya? Tuhan Yesus ajarkan apa ya? Tuhan Yesus ajarkan kita tuh harus mengasihi ya. Kita itu harus saling membantu satu sama lain ya. Makanya Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-murid. Siapa murid-murid? Saya, kakak dan adik-adik semua adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana kita menjadi garam dan bagaimana kita itu menjadi terang dunia. Untuk apa semuanya ini? Untuk kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seorang Daud yang sangat berpegang kepada firman Tuhan,
Siapa yang kenal Raja Daud? Ini adalah raja bangsa Israel yang sangat luar biasa, yang Tuhan pakai secara ajaib dan perkasa. Dia memegang seluruh janji Tuhan, sehingga apa? Semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan kekuatan dari Allah lewat Raja Daud yang ada. Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Kiranya firman Tuhan memberkati kakak juga adik-adik yang mendengarkannya. Kita itu harus setia sama Tuhan di ujung-ujung hari-hari ini, karena kita melihat bagaimana dunia saat ini. Kita ada yang nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-teman karena COVID yang ada ya. Tetapi kita itu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita itu punya Tuhan Yesus Kristus yang memegang seluruhnya, yang memegang semua kendali dunia. Jadi adik-adik itu firman Tuhan ajarkan, jangan pernah takut sama apapun, karena adik-adik itu dilindungi oleh Bapa yang ada di surga. Siapa Bapa kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan nama Tuhan. Jadi kita itu harus setia ya, setia sama Tuhan, banyak-banyak berdoa. Dari kecil kita diajarkan untuk selalu dekat, diajarkan untuk selalu taat sama firman Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Kalau udah dengar, jangan sampai kita lupa. Kita itu harus praktekkan ya. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Nanti ada kuis ya, semuanya isi kuisnya ya. Jangan nggak isi, karena Tuhan Yesus nanti nggak prerogatif kita. Jadi harus isi ya kuisnya. Puji Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk kita menutup rangkaian ibadah kita pada saat malam hari ini ya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Semuanya kunci tangan dan tutup mata. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik dalam kerajaan surga. Bapa yang sangat ajaib, luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tadinya kami sudah ibadah online Tuhan, Sabtu ceria yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan, adik-adik yang sudah mendengarkan, yang tadinya sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun dalam keadaan yang terbatas Tuhan, lewat HP Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memberkati setiap orang tua kami, memberkati papa mama kami, oma opa, semua saudara kami Tuhan. Engkau menjaga, melindungi mereka semua yang ada Tuhan. Juga Hamba-Mu berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada, yang sudah luangkan waktu Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi Tuhan. Engkau memberkati dalam masa pertumbuhan. Engkau menguatkan mereka, selalu berikan kepintaran dalam persekolahan, dalam studi mereka. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih, berikan mereka roh untuk selalu rindu datang memuji, memuliakan nama Tuhan dari kecil, sehingga mereka bisa dekat selalu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kami hanya alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.